membahas tentang kemampuan kuantitatif dari nomor 61 sampai 70. Nomor 61 diketahui bahwa ada sebuah balok memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi yang membentuk barisan aritmetika. Jika tinggi balok ditambah 2, maka rusuk balok akan membentuk barisan geometri. Jika luas alas balok adalah 8, maka panjang balok adalah. Dalam soal ini diketahui bahwa panjang, lebar, tinggi barisan aritmetika, dan kalau tinggi ditambah 2 akan menjadi barisan geometri. Panjang kali lebar sama dengan 8. Di sini kita akan menggunakan cara yang sangat sederhana, di mana kita akan terjemahkan dari panjang lebar ini 8. Panjang kali lebar 8 itu bisa terjadi dari 1 kali 8 atau 2 kali 4. Yang memungkinkan menjadi sebuah barisan aritmetika adalah 2 dan 4. Jadi di sini kita akan menggunakan konsep penalaran sederhana. Di sini selain kita memadukan perhitungan, kita juga memadukan imajinasi. Jika 2, 4, maka agar terjadi barisan aritmetika, maka tinggi adalah 6. Dan jika tinggi 6, maka barisan kedua adalah 8. Karena tingginya ditambah 2. Nah, di sini sudah terlihat ya, 2, 4, 6 itu aritmetika, 2, 4, 8 itu geometri. Sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di atas, maka panjangnya adalah 2. Jawabannya A. Nomor 62. Di sini tersedia gambar sebuah trapesium dengan dipotong searah garis EF dan garis DB. Soal ini adalah soal kelas 9 tentang kesebangunan. Kita ingat kembali, saat kelas 9 kalian pernah mendapatkan rumus ini. F sama dengan DC dikali AE ditambah AB dikali ED dibagi AD. Maka AD dikali EF sama dengan DC dikali AE ditambah AB dikali ED. EF sudah ada angkanya, yaitu 8. DC 6. AB 10 dan ED belum ada. Nah, untuk mengerjakan soal 62 ini kita akan melakukan plug-in terhadap pilihannya. Mana yang sesuai dengan persamaan ini, itulah yang akan menjadi jawabannya. Kita perhatikan untuk option A itu 1:1.
Mari kita substitusikan 1:1. 1:1 sehingga AD itu jadi 2 dikali 8 sama dengan 6 kali 1 ditambah 10 kali 1. 16 sama dengan 6 tambah 10. 16 sama dengan 16. Ternyata untuk option A sudah memenuhi, maka inilah jawabannya. Nomor 63. A lingkaran B sama dengan B ditambah A kurang B dikali B. Untuk soal yang ini sangat mudah sekali, tinggal kita ikuti pola yang ada di atasnya. Mana dulu yang kita kerjakan? Yang 1 lingkaran 2 dulu, yang di dalam kurung. Jadi di sini kita hitung dulu yang di dalam kurung. 1 lingkaran 2 berarti jadi 2 ditambah 1 dikurang 2 dikali 2 sama dengan 2 ditambah min 1 kali 2 sama dengan 2 min 2 sama dengan 0. Kemudian perhitungan selanjutnya adalah 3 lingkaran 0. Sehingga 0 tambah 3 dikurang 0 dikali 0. 0 ditambah 3 kali 0 sehingga 0. Jawabannya adalah A. Kita lanjutkan nomor 64. Disediakan sebuah gambar yang berisi 3 buah lingkaran. Yang paling besar, yang sedang, dan yang kecil. Untuk yang paling besar itu berdiameter 5. Di mana lingkaran kecil 2 dan lingkaran sedang berdiameter 3. Pertanyaannya adalah berapa perbandingan daerah yang diarsir dan daerah tidak diarsir. Mari kita cari satu persatu. Daerah yang diarsir, luas daerah arsir adalah luas lingkaran besar dikurangi luas lingkaran sedang dikurangi luas lingkaran kecil. Maka lingkaran besar adalah 5 kuadrat pi dikurang 3 kuadrat pi dikurang 2 kuadrat pi sama dengan 25 dikurangi 9 dikurangi 4 pi. 25 dikurangi 13 adalah 12 pi. Untuk lingkaran yang sedang dan kecil, lingkaran kecil dan sedang itu sudah kita ketahui di sini bahwa luasnya adalah 13 pi. Maka perbandingan yang diarsir dan tidak diarsir adalah luas arsir banding luas tidak arsir adalah 12 banding 13.
jawabannya adalah A. Nomor 65. Disediakan sebuah gambar, satu gambar persegi dan satu lagi gambar belah ketupat yang berukuran rusuk 4 cm. Berapakah keliling bangun datar tersebut? Karena ini belah ketupat, maka ini ukurannya 4, 4, 4, 4, 4, dan 4. Maka yang pendek-pendek ini berapa? Untuk menentukan ukuran yang pendek, maka kita akan hitung dengan menggunakan diagonal. Untuk diagonal seperti ini, jika ini A, maka ini A akar 2. Masih ingat? A akar 2 itu sama dengan 4. Maka A akar 2 sama dengan 4. A itu adalah 4 per akar 2. Kita rasionalkan sehingga jadi 2 akar 2. Itu ukuran yang ini. Maka ukuran yang pendeknya adalah 4 dikurangi 2 akar 2. Oke, mari kita hitung kelilingnya. Maka kelilingnya adalah 4 kali 1, 2, 3, 4, 5. Itu sekali lagi 1, 2, 3, 4, 5 kali 5 ditambah 2 kali ukuran yang pendek. 2 kali 4 dikurang 2 akar 2. Maka jawabannya adalah 20 ditambah 8 dikurang 4 akar 2. Jadi 28 min 4 akar 2. Dan jawabannya adalah E. Nomor 66. Ini tentang himpunan. Dari kelas 7 sudah kita belajar tentang himpunan. Untuk menentukan soal ini, mari kita lihat siapa yang paling penuh. Di sini yang paling penuh itu B. Semua irisannya dia memenuhi. Jadi kalau kita pisah-pisahkan, maka dia begini, B dengan A begini, juga B dengan C, dia full juga. Nah, yang enggak fullnya itu adalah di sini nih. Nah, maka agar terlihat, nah lihat ini ya, ini A iris B, yang ini B iris C, atau ini kita ubah biar sama posisinya jadi B iris A. Nah, maka bisa kita gabung nih, B iris A dan B iris C, seperti itu. Maka kita sederhanakan bentuknya, maka menjadi B gabung A, B iris A gabung C. Nah, apa jawabannya? Jawabannya adalah B. Untuk soal nomor 67 ini hanya tentang definisi. Definisi dari fungsi. Fungsi itu adalah relasi yang memetakan setiap domain. Jadi fungsi itu memetakan setiap domain tepat
satu pasang. Jadi ini seluruhnya ada pasangannya. Pasangannya hanya ada satu. Tidak boleh double. Maka untuk soal nomor 67 ini adalah jawabannya ada pada option pertama, setiap domain harus berpasangan. Jadi ini harus ada garis. Yang kedua, hanya ada satu. Jadi tidak boleh dia double begini. Tidak boleh. Harus hanya ada satu pasangan. Maka jawabannya adalah D. Ini dengan 1, Q dengan 2, R juga dengan 2. Nah, kalau ini double tidak apa-apa. Patokannya ada pada domain. Jawabannya adalah D. Nomor 68 ini adalah penjumlahan pecahan yang dimodifikasi ke dalam aljabar. Prosesnya sama saja dengan penjumlahan pecahan biasa, yaitu kita samakan dulu penyebutnya, kemudian kalikan dengan pembilang. 6 bagi 3, 2, 2 kali 2x, 4x dikurangi 2y, ditambah 6 bagi 2, 3, 6x, ditambah 3 kali 5, 15y. Kemudian kita jumlahkan 10x ditambah 13y per 6. Maka jawabannya adalah 1/6 10x tambah 13y. Dan jawabannya adalah C. 9 ini tentang sudut dalam segitiga. Di sana sudah ada gambarnya, berikut derajatnya. AC sama dengan BC. Jadi, karena ada ini AC sama dengan BC, artinya dia segitiga sama kaki. Walaupun gambarnya tidak memperlihatkan segitiga sama kaki, tapi secara aturan, jika diketahui ada dua sisi yang sama panjang, maka dia ukurannya sama kaki. Maka kalau di sini 65, ini pun 65. Dan kalau ini 65, maka totalnya adalah 130. Maka sudut C adalah 180 dikurangi 130 atau 50 derajat. Dan karena ini 50 derajat, maka sudut D dapat kita cari 180 dikurangi 50 dikurangi 20 adalah 110 derajat. Jawabannya adalah D. Untuk mengerjakan nomor 70, maka kita menggunakan aturan sederhana AX ditambah BY sama dengan A kali B, di mana A adalah titik potong dengan sumbu Y, ini A, dan B titik potong dengan sumbu X, ini B. Maka 2X dikurangi 3Y sama dengan min 6. Nah, untuk menentukan daerahnya, kita uji titik 0,0. Dan karena 0,0 ini di bawah arsiran, maka harus bernilai benar. Kalau ini kita buat 0 kurangi 0,
titik-titik min 6. Agar nilainya betul, maka harus kita gunakan tanda lebih dari sama dengan. Sehingga jawaban akhirnya adalah 2x min 3y lebih dari min 6. Atau 2x min 3y ditambah 6 lebih besar daripada 0. Jawabannya adalah E.